Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Ahmad Purnawarman Faisal, Magister Farmasi. Saya merupakan salah seorang dosen di Prodi Diploma 3 Farmasi, jurusan Farmasi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah utama saya yang saya ampu, yaitu fitokimia. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh pada program studi Diploma 3 Farmasi yang berada di semester 4. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar yang dapat digunakan pada pemisahan atau isolasi dan identifikasi senyawa alam dari tanaman, serta mampu menerapkan ilmu yang dimiliki dan teknologi kefarmasiannya dalam pengembangan sediaan farmasi, bahan alam, berkhasiat, dan bermutu. Pada mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep, keterampilan dalam pembuatan simplisia, prosedur ekstraksi, kemudian menganalisis bahan dalam memperoleh bahan baku, hingga fitofarmaka yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Adapun untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu. Yang ketiga, mampu menerapkan pengetahuan dan pemanfaatan obat bahan alam yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Keempat, menguasai pengetahuan dalam mencari dan atau menelusuri kembali hasil riset bidang kefarmasian, informasi mutakhir terkait obat, pengobatan dalam upaya promotif dan preventif kesehatan dalam sediaan farmasi lainnya. Untuk catatan pembelajaran mata kuliah ke CPMK, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang ilmu fitokimia dan metabolit tanaman, serta manfaat dan penerapannya dalam bidang farmasi. Kemudian, mampu menjelaskan definisi, tujuan, prinsip kerja, dan berbagai pertimbangan dalam prosedur ekstraksi dan vaksinasi dalam menganalisis metabolit sekunder untuk memperoleh bahan baku obat bahan alam yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Definisi, tujuan, prinsip kerja, berbagai pertimbangan dalam prosedur pemisahan atau isolasi metabolit sekunder. Kemudian, mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang definisi, tujuan, prinsip kerja, berbagai pertimbangan dalam prosedur identifikasi metabolit sekunder, serta aplikasinya dalam bidang fitokimia. Saya menggunakan referensi diantaranya Materia Medica jilid 1-5 dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, kemudian Farmakope Herbal edisi 1 dan 2 dari Kemenkes RI, kemudian buku analisis fitokimia dari Hanani, beberapa handbook dari farmasi dan fitochemistry, dan yang terakhir dari acuan farmasi dan fitokimia dari Badan PPSDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada pelaksanaannya, mata kuliah ini terdiri dari 14 kali tatap muka dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Poltekkes Medan juga menerapkan sistem blended learning dengan metode luring atau secara tatap muka di kelas dan juga online dengan menggunakan media Zoom. Kami juga menggunakan LMS, Learning Management System, yang dimiliki oleh Poltekkes Medan berupa LMAT untuk sistem absensi perkuliahan baik bagi dosen maupun mahasiswa di setiap pertemuannya. Selain itu, LMAT juga sebagai media untuk mengupload materi perkuliahan dari dosen, pengumpulan tugas dari mahasiswa, hingga pelaksanaan ujian. Teknik perkuliahan yang saya gunakan yaitu dengan teknik pendekatan DAI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, untuk teknik pendekatannya adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik. Saya terapkan melalui 4 cara, yaitu yang pertama, penyampaian materi dengan metode ceramah. Dalam metode ini, saya menyampaikan materi secara verbal, di mana mahasiswa akan mendengarkan dan mencatat hal-hal penting. Dan saya juga menggunakan buku ajar, jurnal, dan sumber-sumber dari website sebagai bahan referensi. Saya juga mempersiapkan slide presentasi yang interaktif dan modul kuliah setiap perkuliahan. Tidak lupa saya juga melontarkan beberapa pertanyaan saat perkuliahan berlangsung dan mahasiswa dapat menjawab. Metode yang kedua adalah diskusi. Terlebih dahulu saya akan memberikan topik yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Pada saat di kelas, selanjutnya saya beri waktu kepada mahasiswa untuk berdiskusi, kemudian dipresentasikan terhadap teman-temannya.
Mahasiswa juga dapat berpikir kritis dalam mengemukakan pendapat serta dapat bertukar pikiran dalam pemecahan masalah. Metode yang ketiga adalah problem based learning. Metode ini membahas secara berkelompok berupa kasus-kasus yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk metode problem based learning ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena dapat memahami materi yang mendalam dan mengkaitkannya dalam konteks di dunia nyata. Metode yang keempat adalah praktek laboratorium, di mana kegiatan ini disesuaikan dengan capaian mata kuliah dan perkembangan ilmu dan teknologi. Mahasiswa dapat mengasah kemampuan psikomotoriknya atau keterampilan, pengetahuan, dan afektif, dalam hal ini sikap mahasiswa, sehingga lebih memudahkan dalam meningkatkan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Teknik pendekatan yang kedua adalah interaksi. Saya akan berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa melalui tatap muka. Selama perkuliahan berlangsung, saya selalu mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya, dan mengemukakan isu-isu di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan materi saya. Selain itu, interaksi juga saya lakukan melalui teknologi aplikasi pembelajaran LMS, yaitu LMS. Saya bisa membagikan materi perkuliahan saya, bisa mengumpulkan tugas mahasiswa, melakukan penilaian dan memberikan feedback, dan ini berkaitan juga dengan asesmen. Untuk teknik terakhir yang saya gunakan adalah assessment itu sendiri, di mana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Untuk pertemuan pertama, biasanya saya menjelaskan kontrak perkuliahan sudah disepakati bersama oleh mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa bisa lebih mempersiapkan diri agar perkuliahan berjalan lancar dan memperoleh nilai yang memuaskan. Adapun untuk penilaian teori, terdiri dari 40% ITS, 40% nilai UAS, dan 20% nilai tugas dan kuis. Asesmen yang saya lakukan terdiri atas dua macam kegiatan. Yang pertama, kuis insidental yang biasa saya lakukan secara random pada beberapa kali pertemuan. Biasanya kuis ini saya menggunakan platform digital seperti Kahoot. Aplikasi ini dirasa lebih interaktif karena bisa langsung menggali pemahaman peserta langsung. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran saya pada pertemuan mata kuliah fitokimia pada minggu keempat, yaitu tentang prinsip, tujuan, penggolongan, dan beberapa proses ekstraksi. Selamat menyaksikan. Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Sudah pada makan? Belum. Ya, resiko jam siang seperti itu. Sebelum saya lanjut, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat di bidang mata kuliah fitokimia. Jadi untuk minggu lalu ya kita sudah berbicara tentang pengantar fitokimia itu sendiri. Kemudian yang kedua macam-macam dari ekstraksi. Nah, untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana ekstraksi itu sendiri. Kemudian parameter-parameternya seperti apa, kemudian perlakuan pada bagian-bagian tanaman khususnya untuk penarikan senyawa yang nanti pada tujuan akhirnya kita akan melaksanakan pemanfaatan dari bahan baku alam, ya. Oke. Nah, untuk minggu keempat kita berbicara tentang ekstraksi. Ada yang tahu apa itu ekstraksi? Oke, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu lalu, ya, bahwa ekstraksi adalah merupakan penarikan senyawa yang berada pada tanaman. Entah itu menggunakan pelarutnya itu berdasarkan kepolaran tertentu. Nah, untuk pemisahan ini terjadi berdasarkan pada kemampuan dari suatu larutan. Mungkin adik-adik sudah pernah mengenal di laboratorium, ya, larutan itu sendiri ada etanol, ada metanol, ada N-heksan, bahkan ada ether, ada N-butanol. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama adalah jenis kepolarannya. Jadi kepolarannya itu ada kepolaran nonpolar sampai ke kepolaran yang tinggi. Ya, kepolaran nonpolar contohnya apa? Ada N-heksan. Kemudian yang sedang ada ether, ada etil asetat. Kemudian yang tinggi apa? Ada N-butanol dan bahkan air. Air itu tinggi etanolnya deh. Kepolarannya, ya. Oke. Hasil ekstraksi kita sebut ekstrak, ya. Pada proses ekstraksi diperlukan yang pertama bahan yang diekstraksi, kemudian jenis pelarutnya atau solvent, kemudian ada
ekstraktor atau alat yang digunakan untuk mengekstraksi. Oke, next. Nah, untuk ekstrak di sini adalah sediaan yang diperoleh dari hasil ekstraksi yang isinya adalah senyawa aktif yang sudah berhasil ditarik dari tanaman atau bagian tanaman. Oke, jadi adik-adik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan keempat pada hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ada nggak Pak perlakuan khusus untuk sampel yang contohnya seperti batang yang masih dalam keadaan bergetah? Oke, jadi untuk penanganan sampel ya, jadi ada beberapa bagian tanaman yang perlu perlakuan khusus. Tadi yang ditanyakan untuk perlakuan sampel-sampel yang bergetah ya. Jadi untuk proses penanganan sampel khusus yang bergetah di bagian batang, jadi bagian batang yang bergetah itu kita cuci terlebih dahulu, kemudian setelah dicuci itu kita rendam dengan pelarut ether ya, untuk menghilangkan getahnya terlebih dahulu sehingga getahnya sudah tertarik ya, sudah hilang, baru kita mulai proses perlakuan ekstrak pada umumnya, dikeringkan di tempat khusus. Bisa diterima? Sama. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sekian pertemuan dari saya ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada brainstorming dulu. Dalam hal ini saya melakukannya dengan metode game ya, menggunakan Kahoot. Udah pernah dengar Kahoot? Nah, jadi silakan sebelum saya menarik kesimpulan, kita main game terlebih dahulu. Silakan buka di HP masing-masing ya, kahoot.it. Benar kan? Udah ya. Oke, terima kasih adik-adik. Terima kasih atas kehadiran adik-adik ya. Kita jumpa lagi di minggu ke-5 ya. Yaitu kita akan membahas lebih lanjut bagaimana bagian-bagian tanaman itu tertarik oleh pelarut dan senyawa metabolit sekunder apa saja yang berhasil ditarik pada pelarut yang kita gunakan ya. Terima kasih untuk kehadirannya, silakan nanti absen di Elmet masing-masing. Terima kasih, cukup sekian, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa?